Ayo para pemirsa, murid dan santri dimanapun berada. Untuk video ini guru tidak di ruang ibadah, tapi berada di ruang tamu. Para pemirsa, para murid dan santri diajak berpikir oleh guru dan diajari cerdas oleh guru. Video ini diberi judul guru kata, ya, nilai suatu kata. Kata sesat dalam nilai hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo para murid dan santri, para pemirsa, khususnya seluruh Indonesia ini. Suwi mbakmu gak ngaji. Ayo diajak. Pemirsa, Anda semua sudah pernah sekolah, pernah belajar, bahkan sampai di fakultas yang tertinggi, bahkan sampai di luar negeri, ya. Kalian diukur dan saya pun juga mengukur, dan kita mengukur bersama-sama di suatu negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Dalam suatu negara kesatuan Republik Indonesia, nomor satu yang harus kita pahami bahwa negara ini adalah negara warisan daripada leluhur kita semua. Ini harus dipahami, ya. Jadi para pemirsa sadar total mutlak bahwa kita ini berada dalam suatu negara. Negara ini adalah milik leluhur kita semua. Artinya bukan pejabat yang memiliki. Ini yang Anda harus pahami, ya. Di dalam negara yang diwariskan leluhur, semua kita mempunyai hak yang sama. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Yang menjabat seakan-akan memiliki. Nah ini kan gila. Yang gila juga warganya dibodohin ya mau. Dari video ini apa? Sesuai dengan yang sering terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang juga mengena kepada perjalanan ilmu guru. Coba. Guru ini kan dikecam sesat, ya. Coba. Tatkala suatu bahasa ini sesat dimasukkan dalam suatu ranah pemerintah atau sistem kenegaraan untuk menghakimi atau untuk menjarakan manusia yang lain yang tidak sama dengan otaknya. Ini kan terjadi. Coba para pemirsa, saya yang tertuduh, saya yang terdakwa dengan label kata sesat dikeluarkan dari keputusan suatu pemerintah negara. Di situ ada banyak faktor, ya. Minimal di situ sebelum diputuskan ada melalui proses penyidik namanya kepolisian, ada kejaksaan, dan di situ nanti ada namanya kehakiman atau peradilan. Hukum kan seperti itu, semua prosesnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Tatkala sudah diputuskan, artinya sudah saringan tiga, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman memutuskan bahwa si A ini sesat. Lantas sebagai terdakwa menggugat dan bertanya. Satu contoh apa yang dialami guru, saya bertanya kepada yang membuat keputusan. Di situ ada manusia yang mengaku mewakili Tuhan, berkelompok dan bergerombol, mengaku ulama. Coba diuji, ya. Wahai gerombolan yang mengaku ulama dan diputuskan atas nama negara, sedangkan negara milik kita bersama. Bila ada manusia kok putuskan itu sesat, saya menuntut tolong dibenarkan bila aku sesat. Kira-kira bagaimana para murid dan santri dan para pemirsa? Kalian semua yang pernah sekolah loh, ya. Kira-kira nanti satu contoh apa yang terjadi dari orang-orang yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia yang di blacklist dengan peradilan kata sesat dan dipenjarakan. Kalau besok akan menggugat, tolong saya diluruskan
seperti siapa lurusnya. Nah, itu nanti. Satu contoh seperti guru nanti akan kelak, tidak tahu kapan ini. Guru akan minta diluruskan. Kalau di situ ada gerombolan yang mengaku ulama, guru minta diluruskan, ya. Kira-kira para pemirsa atau juga para pendengar, jawaban Anda gimana? Nanti yang terjadi, yang dimaksud lurus itu seperti apa? Ayo diajak berpikir oleh guru. Nah, kalau suatu kalimat atau kata sesat, ini kalau gerombolan yang disebut majelis ulama tidak bisa meluruskan orang yang tertuduh sesat seperti saya, faktanya tidak bisa meluruskan. Artinya apa, para pemirsa? Artinya satu negara, dari kehakiman, peradilan, kejaksaan, kepolisian, orang-orang itu tidak paham tentang bahasa. Gila. Coba, manusia itu mengeluarkan bahasa dikeluarkan dari suatu peradilan sesat. Tatkala manusia yang terdakwa minta diluruskan, satu pun tidak ada yang bisa meluruskan dari apa yang disebut sesat itu. Artinya pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman itu tidak mengerti bahasa loh para pemirsa. Tidak mengerti kata. Lantas yang jadi pertanyaan saya, kepolisian dulu sekolahnya di mana? Kejaksaan itu sekolahnya di mana? Peradilan sekolahnya di mana? Kehakiman itu. Karena apa? Tidak bisa menerangkan lurus itu gimana. Yang jadi pertanyaan bagaimana para pemirsa? Kalau toh dari lembaga kepolisian itu ada orangnya, kejaksaan ada orangnya, kehakiman ada orangnya. Aturan dibuat oleh DPR itu ada orangnya. Mengeluarkan nilai kata sesat tidak bisa menerangkan yang dimaksud lurus itu gimana. Artinya dari DPR, kehakiman, kejaksaan, kepolisian, ini perlu dipertanyakan kredibilitas kemampuan pendidikannya. Jangan-jangan pemimpin kita semuanya di Indonesia, mulai kepolisian, kejaksaan, kehakiman, itu mendapat kurikulum dari pemahaman, dari keilmuan, itu yang salah atau yang error. Karena yang membuat kurikulum itu sudah error, artinya orang tidak sehat. Loh, apakah ini harus diuji seluruh Indonesia ini, mulai yang membuat kurikulum sampai di sekolah-sekolah itu? Karena mengapa? Karena dari bahasa nilai sesat ini satu pun nggak akan pernah bisa membuktikan atau menerangkan yang dimaksud lurus itu bagaimana. Bahasa medis, bahasa psikologis, artinya kepolisian ini bisa disebut kejiwaannya ini tidak sempurna atau tidak normal. Kejaksaan ini tidak normal. Kehakiman juga. Lah DPR yang membuat aturan, yang membuat kurikulum pendidikan itu juga tidak normal. Lah kira-kira psikiater, dokter jiwa itu sekolahnya juga di Indonesia. Salah-salah dokter psikiaternya ini juga tidak normal. Lah lantas masa kira-kira seluruh Indonesia yang ngerti lurus cuman saya? Ini kan gila. Coba para murid, salah-salah Anda para pemirsa, murid saya juga. Anda semua ini juga tidak waras. Jadi pertanyaan, salah-salah kita, saya juga. Kita ini dilahirkan dari orang yang tidak waras juga. Kemungkinan orang tua kita tidak waras juga loh para pemirsa. Mengapa? Tidak mengerti, orang lain dikatakan sesat. Dia disuruh meluruskan, tidak mengerti. Lah ini sama. Kepolisian tidak mengerti, kejaksaan tidak mengerti, kehakiman tidak mengerti, DPR tidak mengerti. Lah itu ditandatangani oleh presiden. Lah kira-kira presiden kita sejak adanya undang-undang itu, lah kira-kira semua ini apa gak disebut gila?
Loh kalau mulai presiden sampai semuanya gila lantas memimpin, mengatur negara yang luas. Ya gimana kalau ndak rusak? Ayo coba para murid dan santri, para pemirsa. Siapapun katanya kalian yang sekolah, katanya ngerti kejiwaan, ngerti psikolog, ngerti psikiater. Ya coba, ada statement, ada keputusan di negara kita itu sesat. Saya bertanya kepada seluruh warga bangsa di Indonesia yang merasa sekolahnya tinggi yang paling benar. Saya luruskan. Tolong saya diluruskan. Seperti kayak apa? Kalau tidak bisa meluruskan, artinya seluruh Indonesia ini error. Coba, presidennya error, DPR-nya error, kehakimannya error, kejaksaan kepolisiannya. Salah-salah TNI juga error ini nanti. Yang melahirkan kita juga orang tua yang error. Lah lantas negara yang diwariskan leluhur begitu besar, begitu makmur ini mau jadi apa? Coba. Lah kalau ini mau ditarik kepada ranah nilai keagamaan, manusia meyakini wahyu. Jangan-jangan yang dapat wahyu juga error ini. Lantas gimana guru? Coba video saya ini dikaji, dipelajari. Kalian yang katanya punya akademis, katanya ahli hukum, ahli psikiater, ahli metafisika. Karena nilai bahasa sesat ini sudah dituangkan dalam peradilan, dalam suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Saya tantang seluruh Indonesia. Tolong terangkan, fakta yang dimaksud lurus itu kayak apa? Kalau tidak akan pernah ada yang mampu menerangkan dengan tepat dan benar, artinya bangsaku seluruh Indonesia, kecil sampai tua, rakyat sampai pejabatnya, error semua. Maka negaramu hancur. Lantas gimana guru? Nah, guru juga repot, orang tua kita juga error. Lah kira-kira gimana guru ya? Lah kalau manusia ini sudah tidak sehat otaknya, berkumpul dalam suatu negara, kira-kira apa? Ya negara ini rusak. Ya susah semua, ya semua susah. Lantas bagaimana? Ayo tolong video ini dipelajari, digali. Di sana musyawarah sana. Katanya banyak orang pinter, banyak orang pandai, profesor, dokter, ahli hukum, ahli psikiater. Coba gimana? Ini loh nilai kata sesat yang lurus gimana? Kalau ada yang mampu meluruskan, saya ngikut. Mau minta apapun tak beri kalian. Minta surga 10 saya bikinkan. Minta Tuhan 10 saya kasihkan. Minta Tuhan saya bikinkan Tuhan yang paling super ya. Tuhan stok saya banyak Mas Yan. Ayo para pemirsa ikut yang mana? Pingin Tuhan super saya bikinkan. Apa ada guru Tuhan super? Ada. Stok Tuhan Mbak ini banyak. Ada Tuhan Maha Super. Ayo dikaji, digali video guru ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.